Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, ibu bapak yang kagum, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat pagi berkah dalem. Saya senang, bahagia, dan juga terharu. Misa Paskah pagi, gereja penuh. Berarti iman kita semakin lengkap. Merayakan malam Paskah itu belum cukup, karena harus merayakan Paskah pagi. Dan di Paskah pagi ini ada madah khusus, madah Paskah. Terima kasih telah dinyanyikan dengan sangat baik, di mana di sini disampaikan Kristus sudah berjuang melawan kematian. Silahkan dilihat itu halaman 68. Meskipun ditelan namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur.
didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup sudah mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanat, Yesus Kristus sudah bangkit. Kabarkanlah pada para murid, sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah berjaya selamanya. Itulah kekasan Mada Paskah Minggu Paskah pagi. Dan di sini sangat jelas, terlebih diperkuat oleh Injil suci. Petrus menyusul dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Melihat, mengalami, itu berarti kita menjadi saksi. Menjadi saksi Paskah. Apa yang menjadi konsekuensi seorang pribadi Katolik yang menjadi saksi Paskah? Yang pertama, tentunya kita paham, pribadi yang menjadi saksi itu siap, berani untuk bersaksi. Siap dan berani. Sederhananya, berani omong tentang Yesus dalam hidupku. Omong tentang Yesus. Nah, mari kita lihat dalam keluargaku masing-masing. Apakah Yesus itu diomongin? Apakah Yesus itu dibicarakan? Apakah Yesus itu mempengaruhi hidup keluargaku? Kalau ya, puji Tuhan, berarti telah menjadi saksi yang baik. Namun kalau yang di rumah itu yang diomongin TikTok, status WA, lalu kemudian sinetron, lalu kemudian YouTube, Instagram, lah Yesusnya di mana? Apakah mendapat tempat dalam keluargaku? Yang kedua, saksi Paskah. Yang kedua, siap diutus. Nah, adik-adik, terima kasih. Siap diutus menyanyi dengan teks panduan lagu meskipun belum bisa baca. Wah, ini luar biasa ini. Diutus untuk menjadi kor misa Paskah pagi. Kalau tidak mendapatkan teks lagu marah. Meskipun tidak bisa baca. Nah, teks sewe kewalik, ning nyanyine bener. Nah, ini luar biasa. Kita beri aplaus untuk anak-anak kita. Terima kasih untuk para pendamping Pia yang mendampingi luar biasa sampai ketika teks lagunya kurang bingung karena ada yang marah-marah. Aku belum dapat ini teksnya. Wah, ini luar biasa sekali. Siap diutus. Nah, ini menjadi gambaran. Semoga seperti anak-anak ini. Diutus tidak ada syaratnya. Syaratnya satu, mau. Belum bisa, belum mampu, tidak apa-apa. Seperti anak-anak ini, belum bisa baca, orang masalah. Aku belum tahu banyak Romo tentang ini, tentang itu, tidak masalah. Yang penting mau. Bahkan urung iso maca, namun mau. Gelem. Nah, semoga ini menjadi warta Paskah, saksi Paskah, menjadi pribadi yang mau. Bahkan kemauannya besar.
sehingga sungguh Tuhan membuka jalan makin lebar. Yang ketiga, melanjutkan karya keselamatan, membawa api baru. Ibu bapak, tanda kita membawa api baru itu hidupnya kita ini menghangatkan, menjadi pribadi yang hangat, meneguhkan, membesarkan hati. Dan semoga sungguh kita yang merayakan Paskah 2023 ini dalam keluarga kita tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa disepelekan. Hati-hati ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, ketika kita mengatakan, Romo, anak saya yang ini bodoh. Hati-hati, nanti bodoh tenan. Romo, anak saya ini selingos, anak saya ini tidak bisa apa-apa. Jangan. Namun seperti seorang ibu dan bapak yang selalu memberi pujian. Hei adik, sudah pinter nyanyi, adik sudah pinter melukis, adik sudah pinter makan. Nah, mari kita menjadi pribadi yang membesarkan hati, karena kita membawa api baru Tuhan. Maka tadi kekasan Paskah itu lilin Paskah terang dunia. Maka anak-anak juga mengalami dan semoga meresapi, menerima itu sebagai cahaya dunia.